Serie A, Juventus libas Napoli. Ten Hag desak Rashford, contoh Maguire dan Tomine. Ronaldo menggila, Al Nassr jungkalkan Al Riyadh 4-1. Lewandowski pengen pensiun, MU jual 3 pemain bintangnya. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Juventus berhasil mengalahkan Napoli 1-0 pada laga lanjutan Serie A di Allianz Stadium Sabtu 9 Desember dini hari WIB. Gol tunggal kemenangan Bianconeri diciptakan oleh Federico Gatti. Kemenangan 1-0 atas Napoli ini membawa si Nyonya tua ke puncak klasemen. Mereka mengumpulkan 36 poin. Hasil undian Copa America 2024 telah digelar di James L. Knight Center, Miami, Jumat 8 Desember 2023. Setiap grup terdiri dari 4 negara yang berasal dari 4 pot berbeda. Tuan rumah Amerika Serikat akan tergabung dengan grup yang sama dengan Uruguay di Copa America 2024. Sementara itu, juara bertahan Argentina akan segrup dengan Chile, menyajikan ulang final edisi 2015 dan 2016. Sementara di grup B, juara CONCACAF Meksiko akan saling bertemu dengan Ekuador, Venezuela, dan Jamaika. Manchester United sukses meraih 3 penghargaan bulanan November 2023. Pelatih Erik ten Hag dan bek Harry Maguire masing-masing terpilih sebagai manajer dan pemain terbaik Liga Inggris bulan November. Sementara tendangan overhead menakjubkan Alejandro Garnacho melawan Everton dinobatkan sebagai gol terbaik. Borussia Dortmund cukup serius ingin memulangkan Jadon Sancho dari Manchester United. Mereka mulai menggelar pembicaraan untuk mewujudkannya. Menurut kabar jurnalis Bild, Christian Falk, Dortmund dari MU mengadakan pertemuan pada Jumat 8 Desember 2023. Pembahasan adalah transfer Sancho. Dortmund kabarnya siap menukar Donyell Malen dengan Sancho. Rencananya hal itu akan dicoba pada bursa transfer Januari mendatang. Selain Dortmund, Sancho diberitakan juga diminati Juventus. Bianconeri tertarik menggondol sang pemain ke Liga Italia. Jude Bellingham mengalami dislokasi bahu saat Real Madrid bentrok dengan Rayo Vallecano pada 5 November. Pemain muda bertalenta itu kemudian menepi untuk pemulihan dan absen dalam 2 pertandingan. Usut punya usut, Jude Bellingham rupanya masih belum sepenuhnya fit. Hal itu diutarakan Carlo Ancelotti jelang pertandingan Real Madrid melawan Real Betis akhir pekan ini. Ancelotti menyebut bahwa Bellingham bisa saja dioperasi apabila terjadi masalah berulang kali. Meski begitu, pelatih asal Italia optimis pemainnya itu bisa sembuh total. Pelatih Manchester City Pep Guardiola buka suara soal situasi gelandang Calvin Phillips di timnya. Pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut meminta maaf terhadap kondisi yang dialami oleh gelandang timnas Inggris ini. Calvin Phillips sangat jarang mendapatkan waktu bermain sejak bergabung ke Etihad Stadium dari Leeds United pada awal musim 2022-23. Padahal gelandang energik 28 tahun ini datang dengan bandrol mencapai 45 juta pound dari Leeds dan menandatangani kontrak 6 tahun. Joel Matip cedera parah dan harus mengakhiri musim lebih cepat. Masa depan Matip di Liverpool pun jadi tanda tanya mengingat kontraknya habis pada akhir musim nanti. Sang pelatih Jurgen Klopp memberi indikasi bahwa The Reds tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang kontrak Matip. Saya akan bilang begitu, dia pantas dapat kontrak baru, tapi itu bukan keputusan saya. Saya tidak bisa menandatangani dokumen. Manajer Manchester United Erik ten Hag mendesak Marcus Rashford yang penampilannya tidak sesuai harapan untuk bisa mencontoh 2 rekannya, Harry Maguire dan Scott McTominay dalam hal bangkit dan kembali menemukan performa terbaik. Lebih lanjut, ten Hag pun menegaskan bahwa tak ada anak emas di timnya. Jika seorang pemain bintang tak dalam performa terbaiknya, maka ten Hag tak segan-segan akan mencadangkannya. Raksasa Liga Italia Juventus diprediksi tidak akan bisa menolak proposal dari Tottenham Hotspur untuk Dusan Vlahovic. Football Italia memberitakan bahwa Tottenham siap menyodorkan dana sebesar 68,5 juta pounds untuk mengamankan jasa Vlahovic. Proposal tersebut sudah lebih tinggi ketimbang harga jual Vlahovic menurut Transfer Market yang hanya 60 juta pounds saja. Meskipun belum ada informasi lebih lanjut, tapi jumlah sebesar itu diyakini akan sulit untuk ditolak Juventus yang juga sedang butuh pemain baru di Januari. Ansu Fati kini telah diperiksa oleh tim medis Brighton dengan hasil scan mengenai masalah hamstringnya, dan Roberto De Zerbi kini telah memberikan kabar terkini mengenai pemain timnas Spanyol tersebut. Pelatih kepala Brighton and Hove Albion itu telah mengonfirmasi pemain pinjaman Barcelona Ansu Fati bisa absen karena cedera selama 3 bulan. Garis waktu tersebut akan membawa Fati kembali ke Brighton pada akhir Februari jika dia tetap berada di jalur pemulihannya.
Jelang dibukanya bursa transfer Januari 2024, Barcelona punya rencana mengejutkan. Klub Katalan itu konon mempertimbangkan potensi menukar striker bapuk Manchester United Marcus Rashford dengan Rafinha. Dari segi statistik, performa Rafinha musim ini sejatinya juga tak terlalu memuaskan. Malahan, catatan gol dan asisnya cenderung tak jauh berbeda dengan Rashford. Situs Transfer Market mengungkapkan, bomber asal Brasil itu baru mengoleksi 2 gol dan 4 asis dari total 14 pertandingan di semua ajang. Al Nassr berpesta saat menjamu Al Riyadh dalam lanjutan Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo CS menang telak 4-1 dalam duel yang berlangsung di King Saud University Stadium Sabtu 9 Desember 2023 dini hari WIB. 4 gol Al Nassr masing-masing dicetak oleh Ronaldo, Otavio, dan Talisca yang mencetak brace. Sementara itu, Al Riyadh hanya bisa mencetak 1 gol melalui Andre Gray. Menjelang tutup tahun, Cristiano Ronaldo masih tetap mempesona bersama Al Nassr. Terbaru, CR7 menyumbang gol dan asis dalam kemenangan timnya di pekan ke-16 Liga Arab Saudi. Ia berhasil menambah catatan gol menjadi 16 butir dan asisnya ke angka 8 buah. Dengan demikian, Ronaldo telah berkontribusi langsung terhadap 24 gol Al Nassr musim ini. Spesifik menghitung gabungan jumlah gol plus asis, angka kontribusi 24 gol Ronaldo bagi Al Nassr juga merupakan rekor paling banyak di antara semua pemain pada liga domestik level tertinggi di dunia musim ini. Juru taktik timnas Argentina Lionel Scaloni menjawab rumor seputar masa depannya. Ia mengaku belum mengambil keputusan apakah akan terus menukangi Albiceleste atau pergi setelah Copa America 2024. Sebelumnya, Scaloni dikabarkan tak betah menjadi arsitek tim Tango karena terlalu banyak drama di dalam tim dan federasi. Tapi Scaloni membantahnya dan menyebut hubungannya dengan Kapten Lionel Messi dan Presiden AFA Claudio Tapia baik-baik saja. Striker Barcelona Robert Lewandowski buka-bukaan tentang rencana pensiun. Dia mengisyaratkan tak akan buru-buru gantung sepatu. Hal itu diungkap saat wawancara dengan klub Del Deportista, seperti dikutip Football Espanya Jumat 8 Desember 2023. Saya pikir masih bisa bermain sepak bola selama 3 atau 4 tahun, karena secara fisik saya merasa sangat baik, kata Lewandowski. Selain itu, meski bekerja di bawah sejumlah pelatih kelas atas, pemain Polandia itu tidak melihat dirinya mengikuti jejak mereka. Ia tidak yakin akan menjadi pelatih suatu hari nanti. Manchester United dikabarkan ingin segera melepas beberapa pemain bintangnya pada bursa transfer musim dingin nanti. Pemain-pemain yang dimaksud adalah Casemiro, Rafael Varane, dan Jadon Sancho. Dilansir Independent, segala bentuk tawaran untuk ketiga pemain tersebut, nantinya uang hasil penjualan itu akan diinvestasikan kepada pemain-pemain baru. Setelah memecat Tony Mowbray, Sunderland tak terburu-buru dalam mencari pengganti baru. Mereka terlihat sedikit berhati-hati dalam mencari pelatih baru. Manajemen Sunderland bahkan rela menghabiskan banyak waktu untuk melakukan wawancara kepada setiap kandidat. Dilansir The Sun, dari beberapa nama, ada pelatih muda yang mencuri perhatian. Ia adalah Kim Hellberg, pelatih berusia 35 tahun. Sunderland tertarik merekrutnya setelah melihat sang pelatih membawa AFK Värnamo ke peringkat 5 Liga Swedia. Liverpool dikabarkan mulai mencari bibit-bibit unggul untuk dikembangkan dan menjadi pemain andalan di masa yang akan datang. Dilansir AS, tim scouting Liverpool kabarnya telah membidik pemain sayap Benfica, Keanu Silva. Usianya masih 18 tahun dan belum mencatatkan penampilan untuk tim senior Benfica. Namun, pemandu bakat The Reds merasa kalau Silva memiliki potensi besar. Ia bisa jadi penerus Mo Salah di masa yang akan datang. Jamie Carragher kembali memberikan pernyataan menarik. Kali ini, ia berbicara soal titik kelemahan Arsenal asuhan Mikel Arteta. Menurutnya, jika Arsenal masih ingin juara, Arteta harus meningkatkan kualitas di berbagai sektor. Dilansir Sport Bible, Carragher mengatakan kalau Arteta harus memperhatikan sektor penjaga gawang dan lini depan. Performa kedua penjaga gawang Arsenal dirasa belum stabil. Selain itu, urusan mencetak gol juga penting bagi tim penantang gelar. Arsenal tak boleh terus-menerus berharap pada gol penentu di menit-menit akhir untuk menang. Mantan pemain Newcastle United, Matty Longstaff dirumorkan masuk radar West Ham. Klub yang dimiliki oleh Ryan Reynolds itu kabarnya ingin mendatangkan sang pemain sebagai peningkatan di sektor tengah. Dilansir Sport People, Longstaff kini berstatus bebas transfer setelah kontraknya tak diperpanjang oleh The Magpies. Di usianya yang masih 23 tahun, saudara laki-laki dari Saint Longstaff ini bisa jadi aset berharga bagi Wrexham yang ingin promosi ke League One.
Kontrak Matteo Darmian akan habis pada akhir musim nanti dan Inter Milan berniat untuk memberinya kesepakatan baru jangka panjang. Dilansir Football Italia, pihak Inter Milan puas dengan kinerja sang pemain. Darmian bahkan baru saja mendapatkan pujian dari CEO Inter, Pepe Marotta, bahwa sang pemain memiliki profesionalisme dan pertumbuhan performa yang sangat bagus. Selain kontrak jangka panjang, Inter juga akan menaikkan gaji pemain berusia 34 tahun itu. Striker asal Argentina, Lautaro Martinez, dikabarkan telah bersedia menandatangani kontrak baru dengan Inter Milan. Dilansir Football Italia, kontraknya saat ini akan berakhir pada tahun 2026, tapi Inter menunjukkan indikasi ingin mengubah struktur gaji dan mengikat Lautaro dengan kontrak yang lebih lama. Mengetahui itu, Lautaro senang dan mengatakan kalau ia bersedia mengabdi lebih lama di Inter. Real Madrid dikabarkan kurang senang dengan jadwal pertandingan La Liga untuk bulan Desember. Staf pelatih Real Madrid sangat kecewa dengan keputusan La Liga yang menjadwalkan pertandingan tandang melawan Alaves pada Kamis 21 Desember. Dilansir AS, yang membuat kesal adalah jam kick-off-nya yang terlalu malam. Laga baru akan dimulai pada 21.30 malam. Itu dirasa terlalu larut dan bisa mengganggu jadwal libur Natal. Bek Timnas Indonesia Shane Patinama dikabarkan telah resmi meninggalkan Viking FK. Laga antara Viking versus Ronseburg yang digelar pada hari Minggu lalu jadi pertandingan terakhir Shane. Dilansir Bola Sport, Direktur Olahraga Viking FK, Erik Nevland, menyampaikan terima kasih atas dedikasi Shane Patinama selama ini. Menurutnya, Patinama jadi salah satu rekrutan terbaik klub selama ini. Meski begitu, belum ada kepastian kemana Patinama akan melanjutkan karirnya. Timnas Indonesia akan menantang Timnas Libya sebagai bentuk persiapan menuju Piala Asia 2024. Dilansir Bola Okezon, pertandingan ini akan berlangsung ketika Timnas Indonesia sedang di Turki pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Nantinya, skuad Garuda akan menghadapi Libya sebanyak 2 kali dalam rentang waktu tersebut. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!